tidak hanya di kawasan konservasi, di kawasan cagar alam pun juga di kerentanan resiko bencana tertinggi di region Jawa ya, yang dibenarkan, yang dilegalkan. Dari 1 sampai 10 kalau kita nilai, gubernur sekarang memperbaiki lingkungan ada di mana? Di 6, di 7, di 8. Teknologi yang koruptif. Kenapa saya katakan teknologi koruptif? Dan dianggap organisasi-organisasi seperti kami ini adalah ya, yang kami prihatin pun juga sebelum saya akan masuk ke berbagai aspek regulasi, seharusnya di bawah pengelolaan BKSDA, di bawah pengelolaan perhutani itu yang memiliki fungsi terpenting itu kan mereka sebetulnya, karena mereka punya legitimasi yang kuat untuk mengelola kawasan. Tapi sejauh ini penting dan manfaatnya perhutani dan BKSDA tidak ada, yang semestinya mereka tuh yang harusnya menjaga, bahkan yang melestarikan, melakukan pelestarian lingkungan itu ketika mereka diberikan akses secara legitimit untuk menguasai kawasan. Pertama, dia tidak jalankan fungsinya yang seharusnya dia itu menjaga, bahkan lebih dari itu. Yang kedua, bahkan yang penilaian kami yang turut serta memberikan kerusakan yang terjadi saat itu adalah mereka sendiri juga ya, dalam berbentuk perjanjian kerjasama atau PKS yang terkenal saat ini maupun kerjasama operasional atau KS gitu ya. Nah, yang paling mengerikan yang seharusnya mereka bertanggung jawab ikut turut serta melestarikan lingkungan, apalagi di kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting, ada tambang di situ, ada berbagai bangunan properti, ada berbagai pengembangan wisata yang klaim semuanya itu adalah ramah lingkungan. Di mana perspektif kita tambang itu ramah lingkungan, ya kan? Kita meletakkannya itu nggak bisa. Tambang itu jarang tambang lingkungan. Itu itu di kawasan konservasi. Bahkan yang paling mengerikan, masuk 2020 sampai sekarang ke sini itu tidak hanya di kawasan konservasi, di kawasan cagar alam pun juga. Dalam status cagar alam ada tambang masuk, padahal status CA itu jangankan ada kegiatan, manusia masuk aja harus punya simaksi, manusia masuk aja harus punya tujuan, manusia masuk aja harus punya miris ya. Iya, sangat miris. Ini ini dalam aspek bagaimana si BKSDA ini memiliki legitimit untuk menguasai dan mengelola lahan. Di bawahnya perhutani terus serta juga dia mengelola itu dua aspek. Pertama, dia hutan produksi, yang kedua dia hutan lindung. Hutan produksi ada dua kategorinya, ada hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Nah, yang namanya hutan lindung artinya mestinya dilindungi oleh mereka, protected forest ya. Iya kan? Betul. Ini segala izin dari tiga hal itu tadi, pengembangan properti, pengembangan wisata alam, dan tambang ada juga di kawasan tersebut. Nah, ini miris sekali ya. Ini terjadi dan memang pelanggaran ini bisa dilihat secara obvious, secara fakta ya. Berarti pembiaran ini terjadi karena memang kalau misalnya kita ini kan sekarang kita aware ya, di mana ada kerusakan lingkungan seperti dulu ya, orang bisa mengakses itu. Kan ada KLA, apakah KLA yang boleh incar di sini, yang boleh PTPN tadi kan BUMN ya? BUMN, betul. Nah, BUMN kan punya menterinya, terus ada KLA juga. Mereka sebagai regulator juga sebagai memiliki fungsi kontrol. Nah, mereka aware nggak tentang apa? Saya senang Kang Dudi bilang tadi ada istilah pembiaran. Ya. Itu posisi mereka. Bahkan mereka melegitimasi dengan bentuk kebijakan. Pembiaran mereka itu tidak hanya semata-mata mereka sudah tahu fakta yang sebetulnya, baik yang semestinya fungsi BKSDA dan perhutani termasuk PTPN itu sesuai harusnya mengikuti fungsinya, mereka tahu. Dan yang paling mirisnya itu adalah diperkuat atau dilegitimasi keberadaan mereka itu dengan
berbagai kebijakan dan permit license ya, mereka bisa melakukan itu. Ya. Jadi memang kalau misalnya mereka berusaha daerah wisata di situ ya, berarti diberi license oleh kementerian terkait. Betul. Ya. Kita bicara Jawa Barat nih. Jawa Barat kan titik-titik lawannya kritisnya banyak ya. Misalnya banjir di Garut atau apapun. Nah, ya, saya ingin ngaitkan ke situ juga kan. Oke. Perlu diingat bahwa Jawa Barat ini sebagai wilayah yang memiliki kerentanan resiko bencana tertinggi di region Jawa. Ya. Jawa Barat itu. Nah, kita tidak lihat itu. Nah, kenapa saya ingin bicara dari mulai tahun ke tahun? Terhitung kenapa saya mulai dari 2010 karena saya mulai berkecimpung di Walhi pada sejak 2010 gitu ya. Artinya mau 16 tahun ini kita melihat bagaimana degradasi yang dibenarkan, yang dilegalkan gitu ya oleh institusi, oleh sistem yang sebetulnya bicara lingkungan itu mereka pun juga harusnya memberikan kontribusi untuk menjaganya, tapi dilegalkan dalam bentuk kebijakan. Ya. Apa misal? Pertama, untuk menekan, dulu ada dokumen MP3EI, di mana dokumen MP3EI itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Bali, ya hingga ke Bali. Nah, dokumen itu dirubah seiring terakhir SBY berpindah ke Jokowi dengan narasi yang sederhana, padahal dokumennya masih dalam rangka menjalankan dokumen MP3EI itu ya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Narasinya PSN, Proyek Strategis Nasional, itu klise ya. Padahal di dalamnya itu adalah MP3EI. Nah, apakah Walhi menolak dengan pertumbuhan percepatan ekonomi? Enggak. Selaras. Ya. Karena bicara soal lingkungan bukan tanggung jawab Walhi, tanggung jawab personal, individu. Ya, tapi Walhi akan bersuara kalau ada aspek-aspek yang mengesampingkan nilai-nilai apa yang menjadi hak alam, apa yang menjadi hak manusia, termasuk apa yang menjadi keadilan. Tentu kami akan terus bersuara. Jadi Walhi panggling untuk ke semua lini ya, mau KLH maupun apapun kementerian yang perlu semua jalankan ya, pemerintah, pengusaha pun juga. Ya, betul. Pengusaha pun juga. Kami juga tidak merasa kurang suka atau bahkan tidak suka kepada pengusaha gitu. Enggak, kami butuh juga mereka, kehadiran mereka. Ya, asal mereka paham bahwa kalau mereka sebagai pengusaha tapi alamnya rusak, bukan bisa usaha. Iya. Ini hal yang ongoing gitu ya, sejak saya SMA mulai aware mengenai lingkungan, kenal sama Prof. Emil, sama teman-teman di Walhi. Is it going to be an endless thing gitu yang kita bisa handle atau tidak, atau ada kemajuan ya? Di Jawa Barat kemarin saya lihat ada hingar-bingar tentang lingkungan yang memang harus dijaga oleh gubernur ya. Sekarang gubernur udah setahun kerja ya. Saya ngelucu sedikit ya. Apakah kalau ini diskusi sedikit nih Kang Iwang, dari 1 sampai 10 kalau kita nilai gubernur sekarang memperbaiki lingkungan ada di mana? Di 6, di 7, di 8? Di 6 bahkan di 5 juga masih kita pertanyakan. Oke. Ya, kita bisa eksis ya. Berarti hanapan, berarti di bawah. Apa adanya kan. Kalau urusan dia sebagai influencer, TikToker, oke, itu bahkan lebih dari 10. Tapi kalau bicara soal bagaimana naluri dia untuk betul-betul mengurusi lingkungan dengan serius, no. Ya. Kenapa kita bisa berbicara karena fakta? Kritik ini perlu karena kita punya kalau enggak ya ini mah nggak usah nunggu doomsday juga, semua bakal kiamat dipercepat gitu. Kalau misalnya Jawa Barat yang di mana Tuhan tersenyum perahyangan terjadi. Terus kita bicara soal carbon trade ya, tapi jadi ironis ya kalau melihat situasi sekarang. Jadi memang harus ada political will ya dari pemangku dan juga ya kita sebagai warga ya memang harus menjaga semuanya, tidak memang menjaga, kalau dia saling mengingatkan gitu ya, itu menjadi satu hal penting. Nih sebagai contoh kenapa
secara pribadi maupun organisasi kami masih memberikan angka itu kepada gubernur saat ini. Saya tidak akan jauh-jauh aja dulu. Yang sedang dekat dirasakan soal masalah lingkungan di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya ini adalah sampah. Ya, wow. Satu, itu dekat banget kan? Ya, depan mata. Apa yang dia tampilkan? Oke. Dalam bentuk ketidakseriusan pemerintah bagi saya, bahkan mungkin stres gitu ya, nggak mau pusing berpikir keras, ingin dengan cara yang mudah. Yang mereka kedepankan itu adalah teknologi, teknologi yang koruptif. Kenapa saya katakan teknologi koruptif? Insinerator, PLTSA itu adalah teknologi koruptif dan akan memicu bagaimana kondisi-kondisi karakter pemerintah yang koruptif. Satu, yang kedua, kami melihat belum ada standarisasi WHO yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Teknologi itu, sehingga ada aspek kepentingan sekelompok orang yang ingin menjual alat tersebut ketika alat tersebut itu diproduksi dan dipaksakan, dan bukan mengatasi masalah tapi memindahkan masalah gitu. Kenapa kami masih tidak seiman dan seamin gitu ya terhadap teknologi tersebut? Itu dari sisi koruptifnya, itu dari sisi bisnisnya, belum lagi dari sisi aspek lingkungannya. Kenapa kami memindahkan masalah kan? Karena dari setiap pembakaran yang dilakukan yang tanpa juga pemilahan yang baik gitu ya, jadi segala abres si kotoran atau si sampahnya itu terus dibakar, ada zat polutan yang keluar gitu ya. Kecuali dan kita tahu Bandung itu kayak mangkuk, dia tidak akan lari kemana-mana. Kenapa waktu itu 2015 PT Bril kami tolak dan akhirnya kita menang? Oh, kasus Bril itu ya? Itu kita wali yang keras gitu, karena kami melihat ketika Bandung ini sebagai mangkok terus ada teknologi insinerator yang ingin membakar sampah. Jadi yang cocok apa Kang kira-kira? Oh, yang cocok pemilahan dari sumber perilaku. Apakah itu mungkin? Mungkin, hanya saja butuh waktu dan proses. Nah, terkadang pemerintah di sini itu enggan untuk mencoba dan dianggap organisasi-organisasi seperti kami ini adalah organisasi yang tidak memberikan solusi yang solutif. Padahal kami sudah memberikan konsep utuhnya, bagaimana peta jalan dalam ngurusin sampah. Sudah terdokumentasikan dalam bentuk konsep. Mau nggak mereka? Enggak. Bahkan apa yang seharusnya tertuang pada dokumen Jakstranas, Jakstrada atau sebagai peta jalan dalam ngurusin sampah, itu ada fungsi masing-masing kepemimpinan, termasuk gubernur. Nggak bisa dia otoriter apa-apaan. Untuk warga yang mungkin terminabobokan selama ini oke, tapi untuk edukasi sampai untuk apakah dengan karakter tersebut itu menjawab terhadap masalahnya, enggak. Apakah perlu gerakan mandiri yang memungkinkan ketika kita melihat pucuk pimpinan ini tidak bisa mengeksekusi atau belum bisa? Ya memang betul, harapan atau ya terbesar secara pribadi maupun organisasi, mau tidak mau harus ada konsolidasi di sipil ya, melihat situasi ini. Ya, itu baru dalam satu aspek yang viral yang kita rasakan dekat ya, sampah. Yang kedua apa? 250 tambang ilegal semenjak 1990, sekarang 2025 nggak disentuh. Wow, di wilayah mana itu Bang? Itu di Bogor, di puncak. Oh iya. 250 peti emas ilegal tanpa dokumen perizinan. 1990 dan itu mereka artinya negara sudah memiliki kerugian secara lingkungan maupun material berapa kalau dinominalkan. Di sana tidak. Itu di wilayah situ aja ya terus. Nah itu baru di wilayah itu. Ya, makanya kenapa saya tadi landscape-nya kalau bicara soal kawasan hutan, 3 pengelola itu sebagai dalang terbesar degradasi lingkungan, rusak
gitu ya, degradasi bentang alam berubah, maka tidak salah krisis iklim lah, ya gitu. Karena pelepasan emisi itu kan tidak hanya dari aspek bakar saja, betul. dari pembukaan lahan itu juga dia melepaskan emisi karbon yang begitu besar, dan publik tidak tahu itu, belum paham gitu. Jadi gitu ya. Apa memang organisasi wali seperti ini tidak boleh capek ya, karena pertama NGO ya, independen, hanya orang-orang hardcore lah ya yang bisa terus menyuarakan supaya warga ini selamat. Kalau tidak ya tinggal tunggu tanggal main ya. Apakah harus seperti itu? Kan ya kami yang ingin sedang menghindari itu kan ya nggak mau menunggu bencana ya. Karena alam sendiri kan bisa marah dengan sendirinya. Dan manusia punya sisi nurani untuk mitigation, yang memitigasi ya. Memitigasi gitu loh. Nah, di mana bentuk mitigasi itu? Nah, ini saya kaitkan dengan apa yang status rate tinggi kerawanan bencana di Jawa Barat. Gimana nggak dibilang begitu? Komplit semuanya ada, tsunami ada, gunung api ada, longsor atau gerakan tanah ada, banjir iya. Terus kita mau ngapain? Mau minta apa lagi, ada semua di situ ya. Ada semua di situ. Terus sekarang narasi yang dibangun oleh pemerintah itu selalu dengan investasi adalah salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya setuju, tapi investasi yang seperti apa dulu? Investasi pun harus mengukur ya. Kita punya, sekarang kita punya debit air itu kan salah satu pendukung investasi ya. Di Bandung aja kalau kita ke arah sana tuh, ke arah timur, air susah kan masih. Orang mau diinvestasi terus di mana lingkungannya tidak baik ya orang kan susah juga berinvestasi. Jadi memang ironis gitu ya. Memang kita tidak boleh harus pesimis walaupun memang situasi tidak baik-baik saja dari waktu ke waktu, karena sejak kita merdeka baru 50 tahun ya. Kalau dihitung kerusakan dengan pelestarian lingkungan, banyak kerusakan ya, karena masif itu ya, pembangunan yang memang tidak eco friendly. Nah, berarti dalam diskusi ini memang kita harus tetap bersuara ya, ngageing gitu, karena memang ya betul. Karena saya jadi ingat begini, saya punya ponakan umur 3 tahun. Kasihan dia sedikit-sedikit sesak nafas ya. Dia untuk mendapatkan fresh oksigen saja di Bandung itu nggak kebagian gitu, karena umur 3 tahun gitu. Kalau umurnya panjang dia harus berebut dengan yang lain. Dan kita sebagai pewaris sebagai pewaris buat anak dan cucu-cucu yang kemudian akan menjadi generasi yang akan datang ya, sudah sangat prihatin kan gitu ya, melihatnya kan gitu. Kalau misalnya saya senang tadi narasi yang keluar tidak berhenti meskipun situasi terus mengancam, meskipun juga berbagai aspek kebijakan tidak merepresentatifkan kepentingan kita, tapi berharap saya masyarakat khususnya gitu ya, secara umum di Jawa Barat itu tidak harus diam, karena itu penting. Dan kita dipayungi hukum secara kuat, baik di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 32, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gitu ya. Bahwa bicara lingkungan yang sehat dan baik itu adalah hak manusia. Betul. Jadi siapapun boleh menggugatnya, gitu. Siapapun boleh marah kalau misalnya lingkungan itu dirusak. Kalau saya sih mandatorik, kan minum lagi kan, biar santai kan. Jadi kalau saya melihatnya, apakah ada kelompok atau stakeholder yang kira-kira bisa membuat awareness ini lebih kuat? Apakah kelompok budayawan, agamawan, pesantren kah, ya, pondok-pondok yang sifatnya punya didengar lah, basis massa gitu, kayak kemarin contoh kan ada satu kasus di sana tuh di Jawa Timur karena dilecehin itu begitu gerak gitu kan, itu jadi national issue. Apakah perlu mereka diberikan encouragement? Kalau ditanya perlu ya. Karena tadi ya,
situasi saat ini itu kan sudah sangat lagi tidak merepresentatifkan apa yang menjadi harapan manusia. Artinya kalau semua tidak terkonsolidasi dengan baik untuk mencapai satu hal yang positif, maka saya pikir apa yang sedang berhadapan dengan kami pun juga kami belum meyakini akan terdapatkan apa yang menjadi hak kita. Artinya tadi bicara lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab sekelompok, tapi menjadi tanggung jawab personal manusia masing-masing. Jadi kalau tidak terkonsolidasikan ide, gagasan, serta apa yang menjadi harapan bersama itu, saya pikir untuk melawan berbagai kebijakan yang dilahirkan belum tentu kita menang, belum kita dapatkan hak kita itu. Gitu ya. Jadi mau tidak mau keberadaan mereka itu menjadi satu hal penting untuk dikonsolidasi.